Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mengampu mata kuliah umum universitas yaitu Pendidikan Agama Islam. Video ini saya tunjukkan sebagai salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktik pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan kode mata kuliah UNI 622101 yang berbobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester ganjil, tepatnya pada semester 1 sesuai dengan peraturan rektor. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib universitas, artinya adalah seluruh mahasiswa wajib untuk mengontrak mata kuliah ini. Adapun mata kuliah ini memiliki satu CPL, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika. Dan memiliki 2 CPMK. CPMK yang pertama adalah mampu memahami dan mengimplementasikan konsep ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks sosial. Dan CPMK yang kedua adalah mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mata kuliah ini menggunakan kurikulum OB atau Outcome Based Education, di mana mata kuliah ini dirancang untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami secara teoritis ajaran agama, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam konteks sosial, budaya, dan kenegaraan. Teknis perkuliahan pun menggunakan blended learning, artinya mahasiswa melaksanakan perkuliahan secara offline di kelas, tetapi juga mereka dapat mengakses materi, video pembelajaran, serta evaluasi menggunakan LMS dari Untirta, yaitu spada.ac.id. Perkuliahan ini memiliki 16 pertemuan dengan materi sebagai berikut. Materi 1, manusia dan tugas kekhalifahan. 2, tauhid dan kemerdekaan manusia. 3, keragaman dalam persatuan. 4, naluri fitriyah. 5, smart living, gaya hidup sehat. 6, revitalisasi moral bangsa. 7, transformasi pendidikan berbasis literasi. Pada pertemuan 8 akan dilaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Materi akan dilanjutkan kembali pada pertemuan ke-9, yaitu Fondasi Masyarakat Madani. Lalu ke-10, distribusi kekayaan Islam. Lalu 11, membangun perekonomian umat. 12, cipta alam untuk lestari. 13, Islam dan patriotisme. 14, Masjid Pilal Peradaban. 16, Haji Persatuan Umat. Dan pertemuan 16 akan dilaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam memiliki bobot penilaian. Yang pertama, untuk aktivitas partisipatif memiliki bobot penilaian 10%, lalu hasil proyek 50%, tugas 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Salah satu sumber rujukan referensi adalah buku yang saya tulis bersama tim dosen Pendidikan Agama Islam Untirta yang berjudul Landscape Masyarakat Religius yang kami terbitkan di tahun 2025. Demikian gambaran umum pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya ampu. Selanjutnya, pada video pembelajaran, saya akan membahas materi pertama yang merupakan CPMK 1 dan sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dalam perspektif Islam. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam di pertemuan pertama. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Untirta, ya, karena memang mata kuliah ini sejatinya kita berikan di semester 1 gitu. Mungkin kalian tidak asing lagi ya mendengar kata Pendidikan Agama Islam. Waktu SD dapat mata kuliah ini kan? SMP juga dapat, SMA juga dapat. Ternyata mata kuliah ini kita ketemu
ketemu lagi di universitas gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah wajib di universitas yang harus diajarkan. Salah satunya adalah pendidikan agama Islam. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang peran kekhalifahan di bumi. Kenapa sih materi ini harus ada di pertemuan pertama? Karena sejatinya pasti tahulah siapa yang menjadi khalifah di muka bumi ini, siapa? Manusia kan. Sebagai manusia juga pasti kita berpikir, kenapa sih kita diciptakan, ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan di dunia ini gitu ya? Mengapa namanya Allah sengaja mengirim kita di muka bumi ini? Pasti timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu pun akan menjadi fondasi kita setelah kita memahami peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu akan menjadi fondasi kita untuk mempelajari materi-materi lain mengenai pendidikan agama Islam, sehingga peran kekhalifahan ini cocok atau sangat fundamental untuk kita pelajari di pertemuan pertama gitu. Sebelumnya semua sadar kan bahwasanya kita makhluk Allah yang berupa manusia, sadar? Sadar. Ada juga makhluk Allah yang lain selain manusia, apa aja? Hewan, tumbuhan, ya kan? Kita sebagai makhluk Allah harus sadar, kok kita beda ya dengan hewan, kok kita beda ya dengan tumbuhan. Kenapa ya? Gitu ya. Nah, disinilah kita akan menemukan apa sih hakikat manusia itu sendiri. Seperti itu. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kita jadi paham ya, mahasiswa jadi paham perbedaan konsep basyar, insan, anas, dan bani Adam dalam konteks penciptaan manusia. Jadi dalam Al-Quran itu, Allah itu memberikan kata manusia itu nggak cuma satu. Ada basyar, ada insan, ada anas, dan ada bani Adam. Lalu yang kedua, mahasiswa memahami tanggung jawab manusia yang diperintahkan oleh agama. Allah nyiptain kita buat apa sih? Nah, nanti kita bahas nih di pertemuan hari ini. Nah, yang pertama, pasti kalian rajin kan mengaji di rumah? Setiap hari pasti kan mengaji kan? Ketika kita membaca Al-Quran, ya pasti kita tidak asing mendengar kata basyar, gitu kan? Nah, kata-kata ini artinya sama sebenarnya manusia. Basyar artinya manusia, insan artinya manusia, anas juga manusia, dan bani Adam juga manusia. Tetapi Allah kok beda-bedain ya kata-kata ini? Kenapa ya? Nah, ternyata Allah membedakan kata manusia di dalam Al-Quran ini sesuai dengan konteksnya. Allah ingin membahas apa sih di ayat tersebut? Misalkan ketika Allah menggunakan kata basyar, nah berarti di ayat tersebut Allah itu ingin menceritakan bahwasanya kita sebagai manusia itu adalah makhluk biologis. Makhluk biologis seperti apa? Bagaimana manusia itu dibentuk fisiknya, lalu juga menceritakan kita diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah, dikandung oleh ibu ya selama 9 bulan. Nah, proses penciptaan manusia ini biasanya Allah itu menggunakan kata basyar. Nah, jadi basyar itu ketika Allah ingin menerangkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk biologis. Makhluk yang hidup, yang bernafas, ya kan, yang bisa bekerja, yang diciptakan dari tanah, itu Allah pakai kata basyar. Nah, tetapi ketika Allah ingin menerangkan manusia itu bahwasanya dia adalah makhluk Allah yang berakal, berhati nurani, berperasaan, nah itu biasanya Allah itu selalu menggunakan kata insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kata Allah itu sudah membentuk atau menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Yang membedakan dengan hewan adalah akal kita. Jadi Allah tuh kalau pengen ngingetin manusia, kalian tuh berakal, cobalah berpikir. Nah, biasanya pakai kata insan di ayat tersebut. Ada lagi nih kata anas. Nah, kalau anas ini pasti udah biasa ya dengarnya. Siapa sih yang nggak hafal surat An-Nas? Nah, kalau untuk kata Anas sendiri, kenapa Allah pakai kata Anas? Itu untuk memberitahu
tahu bahwasanya sebagai manusia kita itu membutuhkan manusia lainnya, makhluk sosial. Nah, katanya kan manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Nah, jadi Allah sudah ngasih tahu ke kita, kalian tuh makhluk sosial. Nah, biasanya caranya adalah dengan menggunakan kata anas. Nah, makanya di surat Anas tuh qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu mengidentifikasi bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berkelompok, yang berkumpul, yang membutuhkan bantuan lain, yang harus tolong menolong dalam kebaikan ya. Jadi penekanannya ketika Allah menerangkan kepada kita supaya kita itu bisa saling tolong menolong, menasihati, menghargai sesama, ya, melihat sekitar apakah ada manusia yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu biasanya Allah memakai kata anas. Dan terakhir adalah Bani Adam atau zuriat Adam. Artinya adalah anak keturunan Adam. Nah, jadi di sini itu berkali-kali ya Bani Adam, sering banget kan? Itu tuh untuk membuat kita tuh ingat dan menekankan bahwasanya kita itu keturunan Nabi Adam, bukan keturunan makhluk lain. Nah, karena kan banyak ya teori-teori katanya manusia itu evolusi dari makhluk lain. Nah, padahal dalam Al-Quran Allah bilang kalian itu asli keturunan Nabi Adam. Nah, terusan kita itu cucu-cucunya seperti itu. Jadi menerangkan bahwasanya manusia itu merupakan keturunan Nabi Adam dan memegang peran sebagai khalifah, meneruskan bagaimana Nabi Adam berjuang untuk melestarikan bumi gitu, mengingatkan asal usul kita itu siapa, kita keturunan Nabi yang seharusnya menjadi refleksi untuk diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang baik, karena kan kita keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam. Nah, lalu sebagai khalifah nih, apa aja sih tanggung jawab kita yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, kita harus tahu tujuan hidup kita sebagai apa. Kalian di sini udah punya tujuan hidup? Pengen apa sih? Pengen lulus, pengen bahagia, pengen kaya raya, ya kan? Tetapi harus kita sadari bahwasanya tujuan hidup kita yang pertama adalah hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Itu yang menjadi harapan kita. Nah, itu dalam surat Al-Bayyinah Allah menerangkan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal iman wasyarabah. Jadi Allah itu meridhoi kita ada di bumi ini, terus kita juga ridho bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Jadi kalau misalkan dianalogikan niat yang ikhlas ya. Oke, saya itu ingin menjadi misalkan ahli ekonomi syariah karena mengharapkan ridho Allah untuk memperjuangkan syariat di muka bumi. Nah, tujuannya harus ke sana dulu gitu. Lalu juga sebagai manusia kita juga harus memiliki cita-cita. Salah satunya adalah menjadi syahid. Nah, syahid itu nggak harus meninggal di medan perang. Emangnya ada zaman sekarang anak-anak kalian mau meninggal di medan perang? Nah, kalau ternyata banyak sekali yang bisa membantu kita menjadi syahid. Kenapa sih orang-orang itu bercita-cita menjadi syahid? Nah, karena dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah menerangkan mereka akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, jadi banyak nih yang pengen mati syahid karena itu adalah sebaik-baik teman. Lalu juga yang ketiga, tugas kita. Nah, apa tugas manusia? Itu jelas sekali dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Ternyata tugas manusia adalah untuk menjadi hamba Allah, menyembah Allah. Nah, kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Pada hakikatnya tetap kita menyembah Allah. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Coba kalian lagi mau tes gitu kan, udah belajar, udah apa tapi kayak ya Allah tolong, tetap aja kan kita butuh pertolongan Allah gitu. Karena kita tidak bisa memprediksi masa depan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah ikhtiar dan berdoa gitu. Jadi sejatinya setiap manusia itu membutuhkan Allah dalam hatinya. Nah, lalu juga peran sebagai khalifah secara spesifik apa sih? Tentunya adalah
menjaga bumi. Jangan sampai bumi ini mengalami kerusakan. Nah, kita harus bisa mengelolanya, menjaganya, merawatnya supaya terhindar dari kerusakan. Karena Allah itu sudah menciptakan alam raya ini sengaja. Kata Allah, tidaklah kami ciptakan gitu ya, langit, bumi itu pasti ada tujuannya supaya kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang Allah kasih itu untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kenapa Allah ciptakan besi? Oh, ternyata Allah ingin kita jago dalam hal teknologi. Kenapa Allah bisa memberikan kita air agar kita memperoleh energi. Jadi bagi orang yang berpikir segala yang Allah ciptakan itu ternyata kebutuhan manusia. Jadi Allah itu udah kasih nih semua kebutuhan manusia, tinggal gimana kita bisa mengelolanya. Terus jangan risau, jangan gundah gitu ya. Jangan udah dikasih segala macam, ternyata Allah juga kasih kita pedoman untuk menjalani hidup di dunia. Pedomannya adalah Al-Quran. Allah juga kasih kita contoh teladan ya, supaya bisa survive di dunia. Contohnya adalah dengan adanya Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Lalu juga biar kita tidak kesepian, Allah mengajar kita untuk mencari teman-teman. Teman sejati adalah teman-teman yang membawa kepada kebaikan, kesolehan, lebih baik beribadah, banyak ilmunya. Itu adalah sebaik-baik teman gitu. Dan harus kita hindari jelas adalah musuh manusia adalah syaitan. Jadi carilah teman yang membawa kita menjadi manusia-manusia muhsin, dan jauhilah hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus kepada syaitan di rajim gitu. Nah, ini tadi beberapa hal tentang peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Oke, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada? Namanya siapa? Namanya Bobby. Oke, Bobby. Apa pertanyaannya, Bobby? Tadi kan terkait manusia juga yang jadi khalifah. Nah, tapi kenapa sih banyak manusia yang ibarat tuh merusak bumi padahal dia itu khalifah? Oke. Nah, kita tuh sebagai manusia tuh udah tahu ya, kita tuh khalifah, Allah perintahkan kita untuk merawat bumi. Tapi yang namanya manusia banyak khilafnya daripada khalifahnya. Udah ada tempat sampah, milih buang sampah sembarangan. Nah, itulah karena sejatinya khalifah itu adalah amanah. Amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Namanya manusia, ada yang bisa menjalankan amanah, ada yang tidak. Itu menjadi pilihan kita sebagai manusia. Kita ingin menjalankan amanah atau tidak. Oleh sebab itulah integritas diri kita yang harus bisa kita bentuk supaya orang-orang lain bisa mencontoh kita untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Gitu, Bobby. Apakah ada pertanyaan lain? Ada, Ibu. Oke, namanya siapa? Nama saya Sofi, Bu. Gimana, Sofi? Di bumi ini kan banyak jenis-jenis profesi, Bu, seperti mengajar, pilot gitu. Apakah setiap profesi itu bisa mengemban tugas sebagai khalifahnya nggak ya, Bu? Oke, pastikan one day semua orang bercita-cita memiliki profesi yang baik ya untuk menopang kehidupannya. Ketika kita berprofesi, bisa nggak sih sebagai khalifah? Tentunya bisa. Ada dokter yang bisa menolong orang lain. Lalu juga ada ahli tambang yang harusnya bisa menggunakan energi yang Allah berikan menjadi sumber kehidupan bagi manusia lain. Ada guru yang bisa mengamalkan ilmu-ilmunya supaya mencerdaskan anak-anak. Nah, itu semua itu peran khalifah. Jadi khalifah itu ketika kita bisa menjadi manfaat untuk bumi, untuk orang lain, dan Allah menyukai apa yang kita lakukan. Karena kata Allah nih, kita memang harus bekerja keras untuk mengejar akhirat, tapi kita itu tidak boleh lupa untuk apa yang kita perlukan di dunia. Gitu. Tapi tentunya kembali lagi niatnya hanya mengharapkan ridha Allah. Nanti saya mau jadi CEO deh di masa depan. Saya menjadi CEO ini supaya saya bisa membantu dan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang sehingga ekonomi Indonesia membaik gitu ya. Sehingga orang-orang tuh bisa fokus ibadahnya kalau ekonominya baik. Nah, itu kan salah satu tujuan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sekarang bagian saya yang nanya deh. Setelah
setelah kita mempelajari nih materi khalifah di muka bumi ini, ya, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, nilai apa yang kita peroleh, value-nya apa sih? Ada yang ingin coba? Oke, siapa namanya? Salma. Gimana Salma setelah mempelajari ini? Jadi setelah mempelajari apa yang Ibu terangkan tadi, saya berusaha untuk bermanfaat buat orang lain atas ilmu yang telah saya dapati, jadi bisa bermanfaat banget buat orang lain. Oke, jadi kalau nanti kita punya ilmu nggak cuma untuk diri kita sendiri ya, ternyata itu dibutuhkan untuk membantu orang lain. Oke, terima kasih Salma. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya gimana setelah mempelajari ini? Gimana perasaannya? Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa ibadah dan akhlak yang baik itu menjadi bekal utama dalam menjalani tugas utama sebagai khalifah. Oke, jadi sebagai khalifah itu kita bukan hanya butuh ilmu-ilmu yang ada di dunia aja, tetapi pastikan spiritual kita baik ya, ibadah kita baik gitu ya, supaya Allah semakin ridho kepada kita. Satu orang lagi nih, apa nih yang udah kita dapat dari pelajaran hari ini? Oke, siapa namanya? Nama saya Samsiah. Samsia, gimana pendapat Samsia? Jadi setelah apa yang kami pelajari, saya dapat bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya mengejar gelar gitu Bu, akan tetapi kita itu mempunyai tanggung jawab dalam belajar, kemudian harus jujur dan memegang teguh etika akademik dan harus menghindari plagiarisme. Oke, ya itu saja ya. Jadi yang kita tadinya kuliah niatnya biar cepet dapat gelar sarjana ekonomi gitu ya, ternyata esensinya itu adalah kita harus menjalankan etika akademik, menghindari plagiat. Jadi bukan hanya mengejar gelar ya, tetapi keberkahan ilmu itu sendiri, dan tentunya nanti ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu, luar biasa ya. Jadi materi hari ini kesimpulannya kita tahu bahwasanya Allah itu mengidentifikasikan banyak kata manusia dalam Al-Quran. Ada kata basyar, insan, anas, dan bani Adam. Kata-kata itu Allah identifikasikan sesuai dengan apa sih tugas manusia itu sendiri. Nah, kita jadi tahu ya, kita makhluk biologis, kita makhluk sosial ya kan, kita sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan. Nah, oleh sebab itu sebagai manusia kita harus bisa bertanggung jawab untuk menjalankan peran kita ya dengan penuh integritas ya kan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan melalui dakwah gitu, berkontribusi dan dalam mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Oke, mungkin untuk materi hari ini evaluasinya nanti kalian silahkan buka akun Sepada masing-masing ya. Untuk di Untirta sendiri kita memiliki LMS yaitu di sepada.untirta.ac.id. Di situ saya sudah memberikan soal esai evaluasi untuk materi hari ini. Silahkan dikerjakan dan disubmit sesuai deadline-nya. Gitu. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi pada materi sikap mandiri dan tangguh. Jadi kalau kita manusia gimana sih menjadi manusia yang mandiri dan tangguh, itu insya Allah di minggu depan kita sampaikan sambil dicari-cari bacaan buku untuk referensi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk hadirin hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, demikian cuplikan video pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya ajar tepatnya pada pertemuan pertama. Pada akhir pembelajaran, saya arahkan mahasiswa untuk mengerjakan evaluasi di LMS Untirta yaitu sepada.ac.id. Adapun akses LMS Untirta terbatas hanya untuk dosen dan mahasiswa, sehingga jika ibu bapak asesor berkenan untuk melihat soal evaluasi saya, dapat dilihat di link di bawah ini. Pada kesempatan berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Kemdikti Saintek, LL Dikti Wilayah 4, Tim Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2026, Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan rekan-rekan dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.